Hari itu Selasa malam, seperti biasanya. Suasana di lingkungan perumahan di Pennsylvania Barat terasa damai dan tenang, seolah-olah tidak ada yang akan berubah. Jalanan perlahan mulai sepi, hanya terdengar suara burung-burung yang kembali ke sarangnya. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga dan merah muda yang indah. Cahaya senja menyapu atap-atap rumah, menciptakan bayangan panjang di halaman depan. Anak-anak bermain di luar, menikmati udara musim semi yang hangat. Tawa mereka menggema di antara pepohonan, menambah kehidupan di sore yang perlahan berubah menjadi malam. Keluarga-keluarga berkumpul untuk makan malam. Aroma masakan rumah memenuhi dapur mereka. Obrolan ringan dan canda tawa mengisi ruangan, menciptakan suasana hangat yang akrab. Namun tanpa mereka sadari, di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul di cakrawala. Badai besar sedang terbentuk, siap melepaskan amarahnya di Pennsylvania Barat. Angin mulai bertiup pelan, membawa hawa dingin yang perlahan merayap ke seluruh lingkungan. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Pittsburgh, Maria, seorang ibu muda, sedang menyiapkan meja makan untuk keluarganya. Ia menata piring dan gelas dengan hati-hati, memastikan semuanya siap untuk makan malam bersama. Dua anaknya, Emily dan Ethan, duduk di ruang tamu, tertawa riang saat bermain papan permainan favorit mereka. Suara dadu yang dilempar dan tawa mereka menjadi latar belakang yang menenangkan bagi Maria. Di sudut ruangan, televisi menyala pelan, menyiarkan berita cuaca yang memperingatkan kemungkinan badai petir malam itu. Namun suara berita itu tenggelam oleh kehangatan keluarga. Maria hanya melirik keluar jendela saat hujan rintik-rintik mulai turun. Ia tidak terlalu memikirkannya. Bagi Maria, hujan musim semi adalah hal biasa, sering datang dan pergi tanpa banyak meninggalkan jejak. Namun malam itu, sesuatu yang berbeda sedang menunggu di balik ketenangan. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, angin bertiup kencang. Langit yang tadinya kanvas warna-warna hangat berubah menjadi pusaran abu-abu gelap dan ungu yang mengancam. Tetesan hujan pertama besar dan deras, memercik ke jendela seperti jari-jari yang tidak sabar. Segera, rintik hujan yang lembut meningkat menjadi deru yang tak henti-hentinya. Badai telah tiba. Angin menderu seperti binatang buas, mengguncang rumah dan menggetarkan jendela. Petir menyambar, menerangi langit dengan kilatan putih yang menyilaukan. Setiap guntur bergemuruh tampak lebih keras dari yang terakhir, membuat mereka merinding. Emily dan Ethan, tawa mereka digantikan oleh bisikan gugup, meringkuk lebih dekat ke ibu mereka. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip. Layar televisi menjadi hitam. Dengungan lemari es yang selalu ada dalam hidup mereka menjadi sunyi. Mereka terjerumus ke dalam kegelapan. Satu-satunya cahaya berasal dari kilatan petir yang terputus-putus di luar. Listrik padam. Rasa takut merayap ke dalam hati Maria, tetapi dia tahu dia harus tetap tenang demi anak-anaknya. Dia menemukan senter dan menyalakan beberapa lilin, nyala apinya yang berkedip-kedip, menimbulkan bayangan menari di dinding. Di luar, badai terus mengamuk, simfoni angin, hujan, dan guntur. Maria dan keluarganya tidak sendirian. Mereka hanyalah satu dari ratusan ribu keluarga yang malamnya berubah menjadi gelap gulita, tanpa kepastian kapan listrik akan kembali. Di tengah kegelapan, suara hujan deras dan angin kencang menjadi latar belakang yang menegangkan, membuat setiap detik terasa lebih lama. Di seluruh Pennsylvania Barat, lebih dari 300.000 rumah dan bisnis terjerumus ke dalam kegelapan. Kota-kota yang biasanya terang benderang, kini tampak sunyi dan tak berdaya, hanya diterangi cahaya remang dari senter dan lilin. Banyak keluarga harus menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, tanpa akses ke alat elektronik, pemanas, atau bahkan komunikasi yang lancar. Badai, dengan angin kencang dan hujan lebatnya, telah menumbangkan pohon, menjatuhkan kabel listrik, dan menyebabkan kerusakan yang meluas. Jalanan dipenuhi ranting dan puing, membuat akses ke beberapa wilayah menjadi sulit. Tim darurat dan petugas utilitas bekerja tanpa henti, berusaha memperbaiki kerusakan di tengah cuaca yang masih belum bersahabat. Allegheny County, tempat Pittsburgh berada, terkena dampak yang sangat parah, dengan lebih dari 230.000 pelanggan Duquesne Light tanpa listrik. Di kota besar seperti Pittsburgh, pemadaman listrik berarti lebih dari sekadar gelap. Transportasi umum terganggu, bisnis terpaksa tutup, dan rumah sakit harus mengandalkan generator cadangan. Beaver County, di barat laut, juga menghadapi pemadaman yang signifikan,
yang memengaruhi lebih dari 20.000 rumah dan bisnis. Di daerah pinggiran dan pedesaan, warga harus mencari cara bertahan tanpa listrik, seringkali mengandalkan bantuan tetangga atau komunitas setempat. West Penn Power, yang melayani sebagian besar Pennsylvania, Tengah dan Barat, melaporkan lebih dari 194.000 pelanggan tanpa listrik. Kru perbaikan bekerja siang dan malam, menghadapi tantangan berat untuk memulihkan jaringan listrik di tengah cuaca ekstrem dan medan yang sulit dijangkau. Dampak badai meluas, membuat masyarakat dalam kegelapan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar di bawah cahaya lilin, toko-toko tutup lebih awal, dan banyak keluarga harus menunda aktivitas penting. Di tengah situasi ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kunci, saat warga saling membantu melewati masa sulit yang penuh ketidakpastian. Begitu badai melanda, perusahaan listrik langsung bertindak. Duquesne Light dan West Penn Power memobilisasi kru mereka, mengirim mereka ke kondisi berbahaya untuk menilai kerusakan dan memulai tugas berat memulihkan daya. Ratusan pekerja menghadapi hujan yang tak henti-hentinya dan bahaya kabel listrik yang jatuh, bekerja tanpa lelah untuk menyalakan kembali lampu. Mengetahui bahwa memulihkan daya ke semua orang akan membutuhkan waktu, perusahaan memprioritaskan infrastruktur penting seperti rumah sakit dan layanan darurat. Mereka juga memberikan pembaruan rutin kepada pelanggan mereka, menggunakan media sosial dan situs web mereka untuk memberitahu orang-orang tentang kemajuan perbaikan dan perkiraan waktu pemulihan. Dengan ribuan pohon dan kabel listrik yang tumbang, keselamatan menjadi yang terpenting. Pihak berwenang mendesak warga untuk tetap di dalam rumah dan menghindari kontak dengan kabel yang jatuh, menekankan risiko sengatan listrik. Anak-anak yang secara alami ingin tahu diberi instruksi ketat untuk menjauhi kabel yang jatuh. Keluarga diingatkan tentang pentingnya kesiapsiagaan darurat. Memiliki perlengkapan darurat yang lengkap, termasuk senter, baterai, kotak P3K, dan makanan yang tidak mudah busuk, sangat penting selama pemadaman listrik. Menjaga pintu lemari es dan freezer tetap tertutup sebisa mungkin juga penting untuk mencegah makanan rusak. Dampak badai melampaui pemadaman listrik. Sebagai pengingat yang mengerikan tentang ketergantungan kita pada teknologi, sistem darurat 911 di Pittsburgh mengalami gangguan karena badai. Ini berarti bahwa orang-orang yang membutuhkan bantuan segera mungkin tidak dapat menghubungi layanan darurat melalui saluran biasa. Departemen Keselamatan Publik Pittsburgh dengan cepat merespons, menyarankan penduduk yang tidak dapat terhubung ke 911 untuk menghubungi zona polisi setempat mereka secara langsung. Informasi tentang cara menemukan nomor kontak yang benar untuk zona mereka tersedia di situs web kota. Untungnya, sistem cadangan ini memastikan bahwa orang masih bisa mendapatkan bantuan dalam keadaan darurat. Terlepas dari tantangannya, semangat komunitas tetap bersinar. Tetangga saling memeriksa berbagi senter, baterai, dan persediaan apapun yang dapat mereka berikan. Keluarga tanpa listrik diundang ke rumah mereka yang masih memiliki listrik. Kisah-kisah kebaikan dan ketahanan muncul. Toko roti lokal yang beroperasi dengan generator membagikan roti gratis kepada mereka yang membutuhkan. Sekelompok remaja secara sukarela membantu warga lanjut usia membersihkan puing-puing dari halaman mereka. Badai mungkin telah memadamkan listrik, tetapi tidak dapat memadamkan kehangatan dan kasih sayang yang mengikat masyarakat. Saat awan badai perlahan menghilang dan sinar matahari pertama menembus langit yang kelabu, rasa harapan mulai tumbuh kembali di hati banyak orang. Setiap tetes embun di dedaunan dan genangan air di jalanan menjadi saksi bisu bahwa badai telah berlalu dan hari baru telah tiba. Cahaya pagi yang hangat membawa janji akan pemulihan, mengingatkan kita bahwa setelah setiap kegelapan, selalu ada terang yang menanti. Di tengah sisa-sisa badai, perusahaan listrik melanjutkan upaya tak kenal lelah mereka. Para pekerja berjuang siang dan malam, menghadapi tantangan cuaca dan medan yang sulit, demi memulihkan listrik ke setiap rumah dan bisnis. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, memastikan bahwa kehidupan bisa kembali berjalan normal secepat mungkin. Dengungan generator yang memenuhi lingkungan menjadi soundtrack sementara untuk upaya pemulihan. Namun, suara itu perlahan memudar.
digantikan oleh sorak-sorai dan senyum bahagia saat lampu-lampu mulai menyala kembali di rumah-rumah. Setiap cahaya yang kembali adalah simbol kemenangan atas tantangan yang dihadapi bersama. Badai, meski menjadi pengingat keras akan kekuatan alam, juga mengungkapkan kekuatan dan ketahanan jiwa manusia. Warga saling membantu membersihkan puing-puing, memperbaiki rumah, dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Di tengah kehancuran, tumbuh rasa kebersamaan yang semakin kuat. Dedikasi para pekerja yang tak kenal lelah, yang tetap bekerja meski malam telah larut dan hujan masih turun, menunjukkan betapa besar komitmen mereka untuk menjaga kita tetap aman dan terhubung. Mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga demi kepentingan bersama. Semangat komunitas yang tak tergoyahkan pun terlihat jelas. Tetangga saling berbagi makanan dan air, membantu membersihkan lingkungan, dan saling menguatkan di masa sulit. Kebersamaan ini menjadi fondasi utama dalam proses pemulihan. Dalam menghadapi kesulitan, Pennsylvania Barat membuktikan sekali lagi bahwa bahkan di masa-masa tergelap, harapan dan semangat manusia dapat menerangi jalan ke depan. Setiap senyuman, setiap bantuan kecil, dan setiap cahaya yang kembali menyala adalah bukti bahwa bersama, kita bisa melewati apapun.